Saat ini Bapak Yanto seperti biasanya akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mengelilingi Blood Demon Nightmare, dan pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera menyerang bersamaan dengan Xiaoyan yang memimpin penyerangan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memimpin untuk menyerang, telapak tangan berdarah segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Lalu Xiaoyan dengan segenap kekuatannya menerapkan kecepatannya hingga ke tahap yang ekstrim dan menghindari serangan tersebut. Blood Demon Nightmare pada saat ini sedikit terkejut dan menyadari bahwa serangan Xiaoyan ini adalah serangan palsu. Lalu di tengah-tengah Blood Demon Nightmare yang tertegun, bayangan samar segera bertiup ke sisinya seperti embusan angin yang kuat. Bersamaan dengan itu bayangan pedang biru muda segera menembus leher dari Blood Demon Nightmare. Dan alasan mengapa Xiaoyan merencanakan serangan diam-diam ke leher dari Blood Demon Nightmare ini adalah karena Blood Demon Nightmare tidak memadatkan armor simbol ketika lolos dari penyempurnaan Xiaoyan sebelumnya. Selain itu, mengapa Feng Feng yang pada saat ini menyerang dan bukan Ziying adalah karena pedang patah Feng Feng adalah senjata ajaib. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah lesatan pedang Feng Feng ini, Blood Demon Nightmare hanya bisa melesatkan telapak tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Sementara itu Feng Feng tidak punya pilihan lain selain menusuk telapak tangan Blood Demon Nightmare dengan bilah pedangnya dan mundur. Setelah serangan ini telapak dari Blood Demon Nightmare segera menyemburkan kabut darah. Kemudian raungan yang dipenuhi dengan marah pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Bersamaan dengan itu pada saat ini dirinya benar-benar emosi dan segera melesat ke arah Feng Feng yang bergegas mundur. Kecepatan dari Blood Demon Nightmare pada saat ini benar-benar sangat cepat hingga dalam mata dirinya pada saat ini sudah berada di hadapan Feng Feng. Akan tetapi ketika dirinya hendak melesatkan serangan, dirinya pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan pada saat ini dirinya menoleh ke kiri dan menyadari ada banyak cambuk yang melesat ke arahnya. Lalu dirinya pun segera melesatkan 9 tengkorak untuk berhadapan dengan cambuk-cambuk ini. Meskipun beberapa cambuk pada saat ini berhasil dihalau oleh 9 tengkorak, namun hal yang tidak disadari oleh Blood Demon Nightmare adalah ada satu cambuk yang merupakan cambuk asli yang pada saat ini menempel di tubuhnya. Bersamaan dengan itu cambuk tulang darah milik King Mu'er tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Semua orang pada saat ini bisa melihat aliran energi merah darah yang terus mengalir dari tengkorak ke darah cambuk tulang. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, apakah tulang darah ini bisa menyerap energi berdarah? Bukankah energi tulang punggung berdarah ini sudah jenuh dan tidak bisa menyerap apa-apa lagi? Semua orang pada saat ini benar-benar tidak mengetahui efek dari cambuk tulang berdarah milik King Mu'er. Setelah cambuk King Mu'er ini bergabung dengan inti dari hantu tulang busuk Phoenix sebelumnya, cambuk tulang ini memang telah jenuh setelah menyerap banyak energi. Akan tetapi ketika dirinya bertemu dengan energi yang lebih tinggi dari hantu tulang Phoenix, maka dirinya akan menyerap energi tersebut. Pada saat ini tentu saja tingkatan dari Blood Demon Nightmare lebih tinggi dari monster tulang Phoenix sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini cambuk darah benar-benar menyerap banyak energi dari Blood Demon Nightmare. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar merasa sangat cemas. Pada saat ini dirinya berusaha menghancurkan cambuk yang dilesatkan oleh King Mu'er ini dengan 9 tengkorak yang dirinya miliki. Tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba, pada saat ini cambuk dari King Mu'er benar-benar tidak bisa lepas. Selain itu dirinya menyadari bahwa kemampuan penyerapan dari cambuk tulang darah ini semakin lama semakin banyak. Pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar tidak bisa melawan dan hanya bisa memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, bagaimana mungkin semua orang akan melepaskan kesempatan yang seperti ini? Sehingga Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tubuhnya dan bergegas ke arah Blood Demon Nightmare. Lalu Douki berwarna merah darah segera keluar dari tubuhnya dan api surgawi berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menebas ke arah Blood Demon Nightmare. Pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar menjadi semakin lemah di bawah penyerapan dari cambuk milik King Mu'er. Terlebih lagi pada saat ini satu tangannya tidak bisa digunakan setelah terkena tusukan dari Feng Feng.
akhirnya dirinya hanya bisa melesatkan telapak tangan satunya untuk memblokir serangan dari Xiao Yan, lalu benturan keras pun segera terjadi dengan cahaya berdarah yang meledak ke segala arah. Blood Demon Nightmare tidak seperti dulu lagi dengan kekuatan yang pada saat ini benar-benar telah melemah. Kemudian dirinya pun segera terbang mundur, tetapi pada saat ini dirinya segera menstabilkan tubuhnya dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi pada saat yang bersamaan sosok Feng Feng pada saat ini segera melintas di hadapan Blood Demon Nightmare, lalu dirinya segera melesatkan keterampilan bertarung uniknya setelah dirinya mempelajari teknik pedang Feng Shen. Menyadari hal tersebut pada saat ini Blood Demon Nightmare segera melesatkan kabut berdarah yang dirubah menjadi panah, sehingga benturan kedua segera terjadi. Tetapi pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar terkejut, panah yang dilesatkan olehnya benar-benar berhasil memotong bayangan pedang yang sangat banyak dari Feng Feng, akan tetapi setelah bayangan pedang ini terpotong bilahnya malah menjadi semakin banyak. Selain itu kekuatan dari serangan ini benar-benar tidak berkurang. Pada akhirnya Blood Demon Nightmare pada saat ini hanya bisa membentuk perisai dan benturan keras kembali terjadi. Blood Demon Nightmare pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah di bawah benturan di antara Xiao Yan dan Feng Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa Blood Demon Nightmare ini tidak memiliki tubuh asli. Tubuhnya pada saat ini hanya terbentuk dari kabut berdarah. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini dirinya menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk tubuh fisik, sehingga dengan kata lain jika kekuatan spiritualnya dihancurkan pada saat ini maka tubuh fisiknya juga akan hancur. Memikirkan hal ini mata Xiao Yan pun berbinar dan Xiao Yan pada saat ini tidak membuang-buang waktu. Xiao Yan segera melesat ke arah Blood Demon Nightmare dan Xiao Yan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan keterampilan penggiling jiwa sekaligus dengan pedang hati, lalu dua piringan berwarna hitam dan putih yang saling berlawanan segera muncul dari langit. Kemudian piringan ini segera menghantam ke arah Blood Demon Nightmare dan bersamaan dengan itu pedang hati dari kening Xiao Yan segera dilesakkan ke arah Blood Demon Nightmare. Sementara itu di sisi lain Blood Demon Nightmare menyadari bahwa serangan spiritual dari Xiao Yan ini benar-benar gila, sehingga mau tidak mau dengan kekuatannya yang pada saat ini lemah dirinya bisa mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya. Pada saat ini dirinya menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan dan menyadari Xiao Yan telah mengetahui sesuatu. Pada akhirnya kekuatan spiritualnya pun segera memblokir serangan penggiling jiwa yang dilesakkan oleh Xiao Yan. Meskipun berhasil dihadapi tetapi pada saat ini kekuatan spiritual dari Blood Demon Nightmare telah jauh berkurang. Bersamaan dengan itu Blood Demon Nightmare pada saat ini seketika terdiam tegang dan dirinya baru menyadari sesuatu. Dirinya benar-benar tidak memperhatikan serangan pedang hati dari Xiao Yan. Dan pada saat ini lautan kesadaran spiritualnya benar-benar dijajah oleh serangan spiritual dari Xiao Yan. Bersamaan dengan itu tubuh fisik dari Blood Demon Nightmare pada saat ini menjadi semakin transparan, bahkan Blood Demon Nightmare pada saat ini hanya bisa dirinya menatap ke arah semua orang, di bawah resapan energi dari cambuk King Mu'er dan serangan spiritual dari Xiao Yan, akhirnya kekuatannya benar-benar menjadi semakin lemah dan dirinya benar-benar tidak bisa bertindak. Bahkan pada saat ini dirinya hanya meraung dan bahkan raungannya pada saat ini benar-benar tidak mengeluarkan suara. Pada akhirnya tubuh fisik dari Blood Demon Nightmare segera menghilang dan hanya menampilkan sebuah tiang berwarna merah darah. King Mu'er pun segera menangkap tiang kristal berwarna merah darah ini. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega setelah menyadari tampaknya monster ini benar-benar telah berhasil mereka tangani. Semua orang memiliki senyum gembira di wajah mereka karena ini adalah pertama kalinya bagi semua orang membunuh monster tahap awal bintang 8 Dodi, dan ini juga pertama kalinya bagi mereka memanen inti sihir bintang 8 Dodi yang asli. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak bersemangat? Pada akhirnya Xiao Yan segera mengambil inti sihir ini dari King Mu'er dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan melihat ke arah cambuk tulang di tangan King Mu'er dan bergumam semua ini berkat cambuk King Mu'er.
semua orang seketika mengangguk menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah King Mu'er dengan penuh keheranan di mata masing-masing. Mereka pada saat ini menatap ke arah cambuk King Mu'er yang terlihat semakin mengkilap. Semua orang juga merasa bingung mengapa cambuk tulang berdarah ini memiliki perubahan seperti itu. Sementara itu King Mu'er pada saat ini merasa sedikit gugup ketika semua orang memandang ke arahnya. King Mu'er pun segera bertanya, mengapa semua orang pada saat ini menatap ke arah King Mu'er dengan cara seperti ini? Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Zhan pun segera berkata hal itu dikarenakan King Mu'er adalah pemilik cambuk ini. Bagaimana jika King Mu'er pada saat ini segera mencoba untuk berkomunikasi dengan senjata psikis seperti ini? Mungkin dengan begitu maka King Mu'er akan mendapatkan informasi dari benda ini. Mendengar hal tersebut, King Mu'er pada saat ini setengah percaya dan King Mu'er segera mencoba melakukan hal tersebut. King Mu'er menenggelamkan pikirannya ke dalam cambuk tulang darah dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada cambuk tulang darah. Setelah beberapa saat mulut merah kecil King Mu'er terbuka menjadi bentuk O. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ada sebuah petunjuk. King Mu'er segera menatap ke arah semua orang yang pada saat ini penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat King Mu'er pun menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. King Mu'er berkata dengan sedikit keluhan siapa yang bilang mereka bisa berkomunikasi dengan benda ini. Namun meskipun tidak dapat berkomunikasi dengan King Mu'er, namun King Mu'er sebelumnya bisa merasakan urgensi dari benda ini, tetapi King Mu'er pada saat ini benar-benar bingung bagaimana cara menggambarkannya, tetapi King Mu'er memiliki perasaan yang sangat mirip dengan perasaan api dan Phoenix. King Mu'er merasa sepertinya ini adalah tulang Phoenix dari darah yang sangat murni. Mendengar sedikit penjelasan dari King Mu'er ini semua orang benar-benar terkejut tidak percaya. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena King Mu'er tampaknya telah mendapatkan harta yang sangat bagus. Pada akhirnya semua orang segera mengucapkan selamat kepada King Mu'er atas perolehan ini. King Mu'er juga merasa sangat gembira sambil menatap ke arah cambuk yang pada saat ini berada di tangannya. Pada akhirnya setelah pertempuran ini kelompok Xiao Yan memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan memakan sayur kangkung. Lalu setelah Doki semua orang kembali pulih ke kondisi puncaknya, akhirnya mereka pun kembali memutuskan untuk memulai perjalanan. Pada saat ini kelompok Xiao Yan telah berada di sebuah pulau tandus tanpa rerumputan. Setelah sedikit berjalan kelompok Xiao Yan kembali melihat dua batu besar yang saling berhadapan. Mereka segera menyadari bahwa sudah waktunya untuk pergi ke tujuan langkah keempat. Kemudian mereka segera berjalan menuju dua batu besar dengan perasaan yang akrab. Lalu adegan sebelumnya kembali terulang kepada mereka dan mereka benar-benar diteleportasi ke tempat lain. Tetapi ketika mereka keluar dari kegelapan dan membuka matanya, mereka benar-benar terkejut karena tempat mereka pada saat ini adalah pulau yang sebelumnya tanpa rerumputan. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang mereka alami. Mungkinkah pada saat ini pulau ini juga diteleportasi ke tempat lain? Tetapi ketika mereka melihat sekeliling pada saat ini benar-benar gelap hingga mereka tidak bisa melihat lengan sendiri. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gelisah menghadapi semua ketidakpastian ini. Lalu di tengah-tengah situasi yang membuat semua orang frustasi tiba-tiba sebuah suara klik yang mengejutkan semua orang terdengar. Kelompok Xiao Yan segera memandang ke arah suara klik tersebut berasal. Pada saat yang bersamaan semua orang melihat benda gelap yang tergeletak dengan tenang di dalam sebuah bongkahan batu. Dengan kewaspadaan semua orang segera melihat apakah benda ini. Tidak lama setelah itu perasaan mereka digantikan dengan keterkejutan setelah melihat ular sanca raksasa dengan tubuh merah tua. Lalu ada sepasang sayap ungu di punggung piton raksasa yang ditutupi oleh pola. Semua orang seketika menegang sementara itu Xiao Yan segera meminta semua orang untuk jangan gugup karena ini hanyalah seonggok mayat. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan telah tertahan tetapi Xiao Yan masih bisa merasakan sesuatu yang tidak jauh. Hati semua orang pada akhirnya segera menjadi semakin rileks. Namun tidak lama semua orang kembali terkejut setelah mendengar banyaknya suara klik di sekitar mereka.
pada saat ini pulau yang mereka injak benar-benar gemetar dengan banyaknya bongkahan batu yang seketika retak dan mengungkapkan sesuatu. Tidak lama setelah itu getaran pun segera terhenti dan banyak cahaya yang keluar dari lubang-lubang yang retak. Semua orang segera menyadari bahwa pada saat ini ada banyak mayat di sekitar mereka. Namun tidak lama suara benturan besar kembali terdengar membuat semua orang semakin waspada. Kelompok Xiaoyan pun melihat ke arah sumber suara tersebut dan melihat adanya cahaya yang melonjak ke langit. Kemudian mereka memutuskan untuk mendekat tanpa mengendurkan kewaspadaan. Setelah sampai di lubang, semua orang melihat ke dasar yang terlihat seperti magma yang membeku. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan untuk segera turun dan mencari tahu apa yang ada di dalam. Setelah sampai di bawah, kelompok Xiaoyan benar-benar tercengang melihat magma yang benar-benar membeku. Akan tetapi pada saat ini yang membuat Xiaoyan dan kelompoknya menjadi semakin tercengang adalah bangunan yang berada di hadapan mereka. Karena bangunan ini tampak terlihat seperti istana tetapi ukurannya tidak sebesar istana. Lalu kelompok Xiaoyan tanpa sadar merasa sangat gembira. Mereka pada saat ini menyadari tampaknya ini adalah reruntuhan kuno Xiaoyao. Kemudian Xiao Zhan dengan bersemangat segera berlari dan membuka pintu gerbang istana. Xiaoyan pada saat ini tidak menghentikan pergerakan dari Xiao Zhan karena Xiao In telah merasakan tidak adanya bahaya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera memasuki istana dengan aula yang tidak terlalu besar. Pada saat ini mata semua orang melihat ke arah karakter yang bertuliskan Rumah Harta Karun Xiaoyao. Tulisan karakter ini terletak di atas istana hitam yang berada di ujung alun-alun. Semua orang dengan sangat gembira segera berjalan menuju ke arah istana hitam di hadapan mereka. Namun baru saja mereka berjalan justru ada puluhan langkah tiba-tiba. Kemudian 12 pilar raksasa yang menjulang ke langit mengeluarkan ribuan sinar cahaya. Lalu sinar cahaya ini dengan cepat terjalin menjadi bola cahaya besar di udara dan sosok terlihat terbentuk di bola cahaya. Sosok ini berjalan keluar dari bola cahaya dengan terbungkus cahaya emas yang sangat terang. Sosok itu melayang tidak jauh di hadapan kelompok Xiaoyan dan kecemerlangan tubuhnya berangsur-angsur memudar. Pada saat ini kelompok Xiaoyan bisa melihat wajah asli dari sosok yang baru saja muncul. Sosok ini adalah pria parubaya yang tinggi dengan wajah yang sangat tegas. Sosok ini memiliki hidung mancung dengan mata yang dalam dan rambut berwarna merah panjang terurai. Semua orang memandang pria parubaya yang baru saja muncul dengan penuh ketidakpercayaan. Pria parubaya merah di depannya terbuat dari cahaya tetapi dirinya tidak berbeda dengan orang yang masih hidup. Selain itu dirinya juga memiliki aura yang sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Blood Demon Nightmare. Di dalam keterkejutan ini semua orang bertanya-tanya, siapakah pria parubaya merah ini? Apakah pria parubaya ini adalah pemilik tempat harta karun ini? Tetapi kelompok Xiaoyan segera mengubur pertanyaan ini. Mereka menyadari bahwa di zaman kuno ada Dou di bintang 9 di mana-mana. Oleh karena itu seharusnya pemilik rumah harta karun Xiaoyao ini seharusnya merupakan seorang Dou di bintang 9. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang menebak-nebak, pria parubaya merah ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan memberikan senyum yang ramah. Semua orang merasa tersanjung dan buru-buru menyapa dengan hormat. Pria parubaya itu pun mengangguk ringan dan melihat sekeliling ruangan emas dan menghela nafas. Dirinya pun segera berkata bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Dirinya berpikir tidak akan ada yang menemukan tempat ini dan dirinya tidak menduga beberapa orang berhasil sampai ke sini. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera dengan buru-buru menjelaskan bahwa mereka telah mendapat peta dan mereka menemukan tempat ini menurut gambar yang ditunjukkan peta. Oleh karena itu jika keberadaan mereka mengganggu senior Xiaoyao maka mereka meminta maaf atas hal tersebut. Pria parubaya ini pun terkejut sesaat mendengar kelompok Xiaoyan menyebutnya dengan sebutan senior Xiaoyao. Dirinya pun akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud oleh kelompok Xiaoyan. Dirinya hanyalah seorang pengikut dari senior Xiaoyao yang merupakan seorang kaisar. Dirinya adalah orang yang cukup beruntung telah diberikan amanat untuk menjaga tempat ini.
kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar penjelasan dari pria parubaya ini, karena bukankah pria parubaya ini baru saja menyebut senior Xiao Yao dengan sebutan kaisar? Berdasarkan cerita ada banyak dou di bintang 9 yang memiliki kemampuan yang menakjubkan, tetapi hanya ada sedikit orang yang mampu mendapatkan gelar kaisar di antara semua bintang 9 dou di. Jika begitu permasalahannya bukankah harta yang ditinggalkan oleh dou di bintang 9 di dalam reruntuhan kuno ini bukan hal yang biasa? Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya harta karun yang ada di sini pastilah sangat langka. Semua orang seketika merasa sangat gembira, tetapi kegembiraan itu seketika pudar. Hal itu dikarenakan pria parubaya ini mengatakan bahwa dirinya menjaga tempat ini atas perintah Kaisar Xiao Yao. Oleh karena itu akankah pria parubaya ini membiarkan mereka pergi ke rumah harta karun untuk mendapatkan harta karun? Di tengah-tengah pemikiran kelompok Xiaoyan ini pria parubaya itu pada saat ini segera bercerita mengenai senior Xiao Yao. Dirinya berkata bahwa senior Xiao Yao benar-benar sangat luar biasa dan cemerlang. Dirinya memimpin banyak dou di bintang 8 dan bintang 9 untuk berperang melintasi benua dou di. Tetapi tetap saja hampir seluruh pasukan musnah dalam malapetaka pada saat itu. Beruntung senior Xiao Yao berhasil selamat meskipun dengan luka serius dan bersembunyi di sini untuk membangun rumah harta karun ini. Beliau menciptakan tempat ini dengan tujuan untuk generasi Budayanti yang mendatang. Mendengar penjelasan ini semua orang pun menghilangkan kegelisahan yang ada di hati mereka. Dengan rumah harta karun ini yang diperuntukkan bagi generasi mendatang, bukankah itu berarti ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan harta karun ini? Sementara itu di sisi lain pria parubaya segera lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka telah membuktikan kekuatan mereka dengan berada di tempat ini. Selain itu mengingat usia dari mereka hal ini benar-benar sangatlah bagus. Mendengar hal itu semua orang benar-benar terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara dou di kuno ini mengetahui usia mereka. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya bagaimana senior bisa mengetahui usia mereka. Mendengar hal itu pria parubaya pun tersenyum dan mulai menjawab pertanyaan Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya telah belajar teknik kecil ketika dirinya mengikuti senior Xiao Yao. Oleh karena itu secara kasar dirinya bisa menilai berapa usia seseorang telah berkultivasi. Saat berbicara pada titik ini mata pria parubaya itu pun tertuju kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera menunjuk dan memuji ke arah Xiao Yan, terutama bocah ini yang hanya butuh beberapa ribu tahun latihan untuk mencapai tahap awal bintang 7 dan itu adalah bakat yang luar biasa. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam tersipu malu setelah dipuji oleh orang yang benar-benar sangat kuat. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kegembiraannya. Xiao Zhan pada akhirnya bertanya dengan ragu apakah mereka bisa memasuki rumah harta karun setelah mereka tiba di sini. Menanggapi pertanyaan ini pria parubaya itu pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dirinya lanjut menjelaskan bahwa mereka harus lulus ujian dari pria parubaya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya dengan mendesak ujian apakah itu. Pria parubaya itu pun berbicara dengan singkat bahwa mereka harus berhadapan dengan dirinya. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam. Meskipun mereka memiliki rekor telah mengalahkan monster tahap akhir bintang 7 bahkan hingga ke tahap awal bintang 8 dou di. Tampaknya untuk berhadapan dengan penjaga dari rumah harta karun Xiao Yao ini adalah hal yang sulit. Dengan diperintahkan menjaga tempat oleh dou di bintang 9 bukankah itu berarti orang ini memiliki kekuatan luar biasa? Tetapi pada saat ini mereka benar-benar telah mencapai titik yang mereka inginkan. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini memutuskan mundur? Akhirnya Xiao Yan pun segera menangkupkan tinjunya dan mulai berbicara kepada pria parubaya. Xiao Yan berkata karena itu permasalahannya maka yang terbaik pada saat ini mereka harus mematuhi perintah dan mulai bertarung. Pria parubaya itu pun segera melihat penampilan Xiao Yan di matanya dan penilaiannya terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi. Setelah itu cahaya lembut segera keluar dari tubuhnya dan menyelimuti tubuh dari pria parubaya.
Setelah itu pria parubaya pun menggenggam tangannya dan bersamaan dengan itu sebuah pedang batu giok seterang bulan segera muncul. Pedang batu giok ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan lebar seukuran 4 jari. Sementara itu di sisi lain Feng Feng pada saat ini segera menebas ke depan dengan pedang patah miliknya. Dua bilah angin segera melengkung dengan tajam terbang ke arah pria parubaya. Pria parubaya itu pun tampak acuh tak acuh dan dirinya hanya melesatkan pedangnya ke arah serangan dari Feng Feng, tanpa gerakan yang mewah. Namun lesatan pedang dari pria parubaya ini berhasil menghancurkan kedua bilah yang dilesatkan Feng Feng. Sementara itu Feng Feng pada saat ini kembali melesatkan serangan dengan lusinan pedang kecil yang dilesatkan. Bersamaan dengan serangan ini alun-alun pun segera diisi dengan aliran udara yang sangat kacau. Pedang angin Feng Feng ini pun segera terjatuh dari langit seperti hujan pedang dan menebas ke arah pria parubaya. Di sisi lain pria parubaya pun segera melihat pemandangan ini dengan takjub. Pada akhirnya dirinya menyadari bagaimana tim beranggotakan 7 orang ini bisa menerobos ke sini. Dirinya pun sedikit bersemangat dan segera melesatkan cahaya keemasan ke arah serangan Feng Feng. Perisai keemasan seketika terbentuk dan benturan segera terjadi dengan banyaknya pedang yang dilesakkan oleh Feng Feng. Bersamaan dengan serangan ini yang menghantam perisai, sosok Long Yi juga segera menyerang pria parubaya di hadapannya. Petir keemasan ditembakkan ke arah pria parubaya yang pada saat ini masih belum bergerak. Dengan satu jarinya dirinya mengirimkan seberkas cahaya dan meledakkannya ke arah Long Yi. Gelombang kejut Douki yang keras segera menyapu alun-alun dan retakan pada saat ini segera menyebar di tanah. Setelah benturan ini terjadi sosok Long Yi seketika terhuyung mundur belasan langkah. Saat dirinya menstabilkan pijakannya wajah Long Yi pada saat ini benar-benar terlihat pucat. Di sisi lain pria parubaya segera berkata bahwa pertahanannya cukup bagus. Setelah dirinya mengucapkan perkataan ini dirinya pun sekali lagi menebaskan pedangnya ke arah Long Yi. Pada saat ini pria parubaya tidak berniat untuk melukai Long Yi dengan parah. Tujuannya adalah untuk melihat kerjasama di antara kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini melihat serangan yang melesat ke arah Long Yi segera melesat. Xiao Yan segera berdiri di depan Long Yi dan melesatkan api surgawi yang bertabrakan dengan cahaya yang dilesatkan oleh pria parubaya. Sehingga ledakan keras kembali terjadi dengan Xiao Yan yang pada saat ini mundur beberapa langkah. Sementara itu di sisi lain pria parubaya ini hanya terhuyung selangkah sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Tanpa basa-basi pria parubaya ini segera melesatkan beberapa serangan ke arah Xiao Zhan dan King Mu'er. Setelah itu dirinya berputar dan kembali melakukan serangan untuk mendorong tombak yang dilesatkan oleh Nan Erming dan pedang Ziying. Pada saat ini kelompok Xiao Yan bekerja sama dengan kekuatan masing-masing untuk berhadapan dengan pria parubaya. Pengalaman tempur dari pria parubaya ini benar-benar sangat canggih dan dirinya pada saat ini benar-benar tidak terlihat kewalahan. Tentu saja hal ini adalah efek dari sayur terong buatan Bude Yanti tercinta.